Selamat pagi sahabat Drunska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi edisi 4 Desember 2021. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Drunska berbincang-bincang bersama Dr. Tatar Sumanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, Fellows of Indonesian Society of Internal Medicine. Disiarkan langsung di Instagram Live @Drunska dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi Dokter Tatar, bagaimana kabarnya dok? Ya, sehat. Selamat pagi juga. Baik. Mbak siapa namanya? Ica dokter. Mbak Ica. Iya. Apa kabar Mbak Ica? Baik juga dokter. Semoga sahabat Drunska di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Drunska Peduli Oda dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan bagi Ica dan sahabat Drunska yang menonton. Mau ngingetin juga bagi sahabat Drunska yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Drunska yang beruntung. Langsung saja nih kita masuk ke materi bersama Dokter Tatar. Monggo dokter. Ya, terima kasih Mbak Ica. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati ya dari host ya, dari tim PKRS ya, dari Drunska, yaitu pada bincang-bincang dengan doi pada topik hari ini. Kalau nggak salah hari seperti ini kita sudah 2 kali. Jadi saya di Kandang Sapi ini sudah 21 tahun ya. Jadi memperingati Hari AIDS Sedunia pada tahun 2021 ini punya tema ya kita. Temanya adalah End Inequalities ya, End AIDS dan End Pandemics ya. Jadi tema ini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kira kurang lebih adalah akhiri ya pembedaan stigma antara warga biasa dan warga yang dengan AIDS ya. Kemudian akhiri orang yang dengan AIDS itu bisa diobati dan sembuh gitu ya. Yang belum kena jangan sampai kena itu ya. Yang terakhir end pandemic. Artinya di sini adalah pandemic COVID-19 bukan yang AIDS ya. Jadi dengan ini semoga tahun 2021 pandemi COVID sudah berhenti begitu Mbak ya. Oke, saya ingin buat slide ya ini ya. Jadi para sahabat Drunska yang saya hormati ya, pada bincang-bincang doi ini saya ingin menceritakan tentang situasi terkini dari apa itu HIV AIDS yang ada di Indonesia. Jadi begini, bahwa di Indonesia ini ternyata populasi orang dengan HIV AIDS atau disingkatan dengan ODA pada 2020 itu sudah mencapai 543.100 orang ya. 543.100 orang ODA terekam begitu. Dan ini yang paling padat adalah di Jawa. Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Papua. Selain Papua adalah Sumatera Selatan dan ada lagi yang agak kerap adalah di daerah Sulawesi Selatan, lainnya menengah. Sehingga dikatakan Indonesia ini untuk HIV/AIDS dikatakan adalah epidemi, bukan pandemi. Kalau COVID itu pandemi ya, pandemi. Makanya ini namanya epidemi. HIV adalah sifatnya terkonsentrasi ya. Jadi belum pandemi. Kalau pandemi itu hampir seluruh wilayah kena semua ya gitu. Jadi itu bayangkan situasi di Indonesia adalah sekitar 543.100 penderita. Sedangkan di dunia adalah sekitar 37,7 juta. Itu kalau terjadi di dunia. Bayangkan yang kena HIV kayak gitu ya. Terus dari Permenkes tahun 2013 nomor 21 ditetapkan ada 3 zero pada target 2030. Jadi nanti pada 2030 diharapkan tidak ada lagi penderita HIV AIDS yang terinfeksi ya. Kemudian kalau ada tidak ada yang mati ya, namanya zero AIDS related deaths ya. Kemudian pada tahun 2030 sudah tidak ada orang dengan HIV ini dikucilkan. Sudah tidak ada yang didiskriminasi. Ini ada istilah yang stop ya, yang dari tim Germas ini ada singkatannya adalah stop, STOP. S-nya adalah suluh, pasiennya dikasih penyuluhan. Kemudian T-nya adalah tangkap ya, ditangkap dulu penderitanya, dikelola ya. Ya harus mencapai 95% pasiennya harus mendapatkan digapai, di cover gitu ya.
kemudian baru diobati, 99% harus diobati. Setelah diobati harus sudah di P-nya adalah apa? Dipertahankan. Jangan sampai ini adalah lepas, sudah diobati merasa sembuh lepas, ini juga bahaya. Jadi ini istilahnya adalah 3-0 dan STOP, stop. Stop itu adalah suluh, tangkap, obati dan dipertahankan ini ya. Jadi ini sekarang ternyata orang HIV itu ternyata sering berdekatan dengan penderita TBC paru ya, paling banyak ya. Sehingga ada istilah two disease one patient. Jadi banyak yang pasien itu satu pasien punya dua penyakit yaitu AIDS dan TBC. Dan ternyata dari penelitian orang yang dengan HIV AIDS itu menderita 37 kali ya, menderita TBC. Sehingga jadi dibentuk suatu kolaborasi antara pembasmian TBC dan HIV AIDS begitu ya. Nah, ini kebijakan nasional ya tentang TBC dan HIV itu adalah penawaran tes HIV pada seluruh pasien TB tanpa memandang faktor risikonya. Jadi tidak asal orang yang kena hubungan seks bebas, narkoba, bukan. Pokoknya asal TB tawarkan untuk tes TBC, tes HIV ya. Kemudian pemberian ARV pada pasien koinfeksi TB HIV tanpa melihat nilai CD4. Selama ini kan pegangannya CD4 harus di bawah 200. Sekarang berapapun harus diobatin ya. Itu ya, dan harus dirawat ya. Itu adalah peraturan dan kebijakannya. Sedangkan ini dari Permenkes 67 2016 pasal 5 berarti pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada anak di bawah 5 tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif ya. Yang nomor B ini yang penting. Orang dengan HIV dan AIDS atau ODA yang tidak terdiagnosa TB harus sudah dipikirkan untuk dikelola dengan TB. Kemudian populasi yang lain ya. Jadi ini sekarang topik yang baru-baru 2 tahun ini Indonesia baru digempa, bahkan bukan Indonesia, seluruh dunia kena COVID, itu ada dampak pandemi COVID-19 ini pada pelayanan HIV AIDS dan infeksi menular seksual. Kesimpulannya begini, secara umum tidak ada dampak negatif yang bermakna pada layanan HIV, AIDS dan infeksi menular seksual, baik pada penemuan pengobatan maupun supresi viral load berdasarkan tes FL ya. Akan tetapi diperlukan strategi ya dan kebijakan layanan HIV AIDS dan PIMS tadi pada pandemi COVID-19 agar tidak terjadi penularan baik antara ODA, antara orang lain dengan ODA dan ODA dengan ke orang lain begitu ya. Yang ini pelayanan HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual itu selama pandemi COVID ternyata mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sekarang kalau orang kena HIV, kalau bisa jangan kontrol ke rumah sakit ya dengan COVID ini. Kalau bisa dengan telemedicine ya. Ya, jadi cegah penularan AIDS ini ya dengan misalkan kalau yang orang-orang menderita penyakit infeksi menular seksual itu pakailah kondom secara konsisten ya, mengikuti deteksi ya screening bagi ibu hamil, pasien TBC, pasien PIMS ya, WPS wanita pekerja seksual, LSM itu laki-laki suka laki-laki ya, waria ya, ID use injection drug user ya, kemudian adalah WBP ya itu harus betul-betul di screening. Jaga kekebalan tubuh di masa pandemi COVID-19 dengan patuhi minum ARV, jangan sampai lupa ya. Kemudian buatlah jadwal janji dengan dokter atau tenaga kesehatan dalam konsultasi untuk ARV-nya, jangan sampai ujuk-ujuk datang ke rumah sakit kena HIV nanti ya, kena COVID gitu ya. Orang dengan gejala penyakit infeksi menular seksual ya harus diberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan diagnosis ya. Memudahkan pertolongan pasien bila diperlukan, jangan mempersulit gitu ya. Tetap protapnya adalah diantaranya adalah ini ya, patuhi protokol di masa pandemi pada COVID, pada penderita HIV AIDS, yaitu harus menjaga jarak, yaitu sekitar 1,5 meter ya, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun paling bagus ya, boleh pakai hand sanitizer ya. Hindari ke fasilitas layanan kesehatan bila tidak gawat. Kalau tidak gawat tidak usah datang ke rumah sakit begitu ya. Jadi ini pedoman yang sekarang dikembangkan dari tahun ke tahun. Dulu nunggu CD4-nya di bawah 200, kemudian nunggu di bawah 350. Sekarang tidak usah memandang angka CD4, orang HIV harus sudah diobati ya, itu oke.
Jadi rekomendasi indikasi ARV adalah terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4 tadi. Tolong ini diperhatikan ya. Terapi ARV harus dimulai pada semua ODA yang hamil dan menyusui tanpa memandang stadium klinis maupun CD4 tadi, dan dilanjutkan seumur hidup ya, jangan sampai berhenti begitu ya. Jadi ini ada obat baru yang namanya adalah dolutegravir DLT. Kalau dulu FDC itu adalah efavirenz, tenofovir, lamivudin. Sekarang ada obat baru sebagai lini pertama namanya adalah FDC KDT TLD, namanya tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir. Ini yang baru, mungkin nanti Mbak Susi VCT udah akan merubah obat ini ya, kalau yang baru-baru begitu ya. Itu mungkin secara sepintas ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik para pencinta bincang-bincang dengan doi, baik para perawat, para dokter, atau mungkin para penderita ODA ya Mbak ya. Mungkin gitu kita lanjutkan dengan diskus barangkali ya Mbak. Betul, dokter. Silakan ya. Mungkin mau yang ditanyakan pertama itu dok, seperti yang kita tahu ODA itu kan artinya orang dengan HIV/AIDS ya dok ya. Iya betul. Ya. Mungkin masih pada belum tahu nih dok, beberapa HIV/AIDS itu sebenarnya apa dokter? Oke, pertanyaan itu sangat bagus ya. Jadi ODA, kenapa orang yang dengan HIV itu ada dua macam toh? Orang dengan HIV/AIDS itu belum tentu orang itu kena HIV tapi sakit. Ada orang yang sehat tapi dia sudah ODA. Sehat kayak kita ini bisa dites positif, itu namanya ODA. Sedangkan yang sudah ada gejala penyakit itu namanya sudah AIDS ya. Nah itu sebetulnya yang namanya HIV atau AIDS itu dulu tuh HIV itu nama virus ya, namanya kan Human Immunodeficiency Virus ya. Virus yang kalau masuk tubuh itu belum tentu mengalami sakit. Dia bisa masa latennya itu bisa 10 tahun loh Mbak Ica ya. Jadi hari ini kena, mungkin nanti 10 tahun baru muncul gejala ya. Sehingga orang yang di screening itu harus dari 0 sampai 10 tahun ini. Dan cilakanya kalau baru misalkan kita habis suntik narkotik gitu ya, narkotik kemudian jarumnya mengandung virus HIV, kita disuntik narkotik, mungkin kokain ya, atau kumpul dengan pekerja seksual yang tidak aman tadi ya, itu bisa virusnya udah masuk. Tapi kalau dites HIV itu kira-kira 6 bulan baru positif. Namanya window period. Jadi itu, jadi HIV ini sebetulnya penyakit yang betul-betul susah dideteksi sebetulnya. Kecuali kita betul-betul men-screening ya. Jadi namanya AIDS atau HIV, orang yang kemasukan virus itu disebut dengan penderita pengidap HIV ya. Tapi dia belum sakit, namanya ODA. Tapi kalau udah ada gejala sekitar 5 tahun, 10 tahun muncul gejala, itu baru dikatakan orang itu mengalami AIDS. Ya singkatannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome ya. Gejalanya itu kumpulan gejalanya diantaranya adalah panas berkepanjangan ya, lebih dari 3 bulan diobati kemana nggak sembuh ya, batuk berkepanjangan ya, sampai diobati ke dokter ABCD tidak sembuh-sembuh ya. Kemudian diare berkepanjangan, itu akan susah diobati oleh dokter. Kemudian yang lain penurunan berat badan ya sekitar signifikan 10 drastis kilo, ya, 50 kilo dalam periode 3 bulan ya. Terus kalau itu nanti ketemu ada risiko faktor namanya Mbak Ica ya. Risiko faktor itu diantaranya adalah hubungan seks yang tidak aman dengan pasangan orang lain atau dengan istri sendiri atau dengan yang lain ya. Atau pemakai jarum suntik yang bersama-sama, narkotik ya. Yang ketiga adalah hubungan transfusi darah. Ya. Nah, yang agak cilaka adalah hubungan seks tidak aman itu sekarang di dunia maupun di Indonesia sudah mulai gejala trennya yang mengalami penyimpangan. Kalau dulu kan seks itu laki-laki perempuan ya. Betul. Sekarang laki-laki dan laki-laki ada hubungan seks yang namanya adalah apa tadi? LGBT ya. Ada gay, ada biseksual itu karena hubungan seksnya beda dengan yang laki perempuan ya. Laki perempuan kan vaginal ya. Kalau ini yang hubungan LGBT ini anal, oral. Nah ini yang risikonya lebih pengobatannya tinggi. Susah ya. Jadi ini kalau sudah punya risiko, ada gejala, makanya rekomendasi untuk dites gitu ya. Itu yang namanya HIV/AIDS ya. Terus berarti kalau muncul misalnya dok udah kemasukan virus itu belum tentu langsung terdeteksi virus saat itu juga ya dok ya? Nunggu 3 bulan 6 bulan, namanya window period gitu. Oh gitu. Berarti misalnya nih dok,
misalnya di bulan pertama ada pasien yang berkumpul untuk suntik narkotik, terus kan jarumnya itu satu bergantian ya dok. Nah ternyata di dalam lingkungan dia misalnya berlima orang, ternyata yang satu ini kok mulai muncul gejala, itu berarti yang lainnya harusnya langsung siap-siap untuk screening ya dok? Kalau yang betul, kalau kampanye kita betul, begitu dia ada risiko faktor itu, nggak usah nunggu gejala, langsung tes saja. Toh tesnya gratis di rumah sakit kita itu, di UN maupun di rumah sakit lain kalau udah ada pelayanan VCT, itu gratis tesnya. Oh gitu dokter. Ya. Oh, ya, Jadi segera saja. Berarti bila misalnya sudah pernah apa ya dokter namanya, udah pernah resiko ada punya resiko, iya, berarti mending langsung cepat untuk namanya tes ya dok. Faktor ya? risiko itu ya. Betul. Nih dok, mungkin apa saja sih dok tahapan dari orang yang mengalami HIV hingga akhirnya dia menjadi AIDS gitu dok? Iya, oke, makasih. Itu tadi kita udah ulang. Ya. Jadi virus masuk ke tubuh itu belum bisa membentuk antibodi. Itu namanya window period. Itu 0 sampai 6 bulan. Ya. Setelah itu ada masa laten di mana tesnya udah positif, tapi tubuh belum mengalami gejala apapun. Itu masa laten. Itu bisa 3 tahun, 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun orang itu laten, tidak ada keluhan. Ya. Nah kalau sudah ketahuan masa latennya sudah berhenti dan muncul gejala, itu sudah dikatakan orang dengan AIDS ya. AIDS ya. Kalau sudah AIDS itu maka itu sudah muncul gejala namanya infeksi oportunistik. Yang paling sering adalah infeksi jamur di mulut, di paru-paru ya. Infeksi CMP, sini ada kelenjar getah bening yang gede, sariawan melulu, itu udah CMP. Kemudian diare berkepanjangan, batuk berkepanjangan ya. Ternyata di foto paru-parunya ada TBC gitu ya. Kemudian ada penyakit-penyakit yang ketombean terus ya. Ketombean terus itu orang HIV. Kemudian jamur di sekitar sinus ya. Kulitnya mulai bercak-bercak hitam, ada infeksi ya namanya PPE. Nah, itu papula pustula erythematosus itu ciri khas orang HIV ya. Itu ada kuman yang masuk di kulit. Badannya semakin kurus, panas, batuk, diare nggak sembuh-sembuh. Itu udah stadium AIDS ya, gitu. Labnya nanti dites antibodinya, anti HIV-nya positif. Kemudian kalau bisa dites penyakit-penyakit ikutannya itu ketemu semua. Bahkan sekarang udah muncul namanya orang yang hubungan seks bebas itu muncul penyakit yang dulu udah nggak ada, sekarang muncul namanya sifilis. Oh sifilis. Sekarang sifilis udah banyak loh. Jadi orang yang hubungan seks bebas itu banyak kena sifilis ya. Betul. Ya, ini dok ada pertanyaan dari Wulan dari Nevi 3. Izin bertanya dok, kalau HIV atau AIDS apakah bisa ditularkan melalui air liur? Apa saja yang bisa menularkan HIV atau AIDS itu selain berhubungan seksual, dan pengobatannya seperti apa saja ya dok? Terima kasih. Terima kasih. Jadi air liur bisa menularkan enggak? Pertanyaannya air liur itu ditularkan dari mulut ke mulut, misalkan. Itu teorinya enggak bisa ya. Tetapi kalau mulut ke mulut itu pada saat air liur itu bersama dengan getah yang lain, misalkan giginya berdarah, gusinya enggak bersih, luka, karies ya. Kalau kita ciuman basah ya ketularan, apalagi virusnya aktif ya. Iya betul. Nah itu kemudian apa lagi pertanyaan tadi? Ini gejala. Iya, apa saja yang bisa menularkan selain berhubungan seksual dok? Jadi selain seksual adalah transfusi darah tadi ya. Betul. Ibu menyusui anaknya ya. Kemudian tadi hubungan seks bebas. Hubungan seks bebas itu kan namanya istilah kita sekarang hubungan seks yang tidak aman. Nah, masalahnya sekarang hubungan seks yang model baru ini beda dengan zaman saya ya. Hubungan itu laki perempuan hubungannya kumpulnya biasa. Kalau sekarang udah kumpulnya dengan anal, oral seks ya. Apalagi kalau yang pasangannya itu namanya adalah biseksual. Itu kan bisa berhubungan seks dengan laki maupun perempuan. Ini seringnya adalah tidak hanya hubungan yang klasik, hubungan yang macam-macam, anal seks, oral seks gitu. Itu sering menjadi risiko untuk penularan. Nah, jadi itu hampir tidak ada yang istilahnya tadi ada dari air liur, peluk-pelukan, kena keringat enggak ketularan ya. Gitu ya. Berarti termasuk untuk tempat makan, terus minum itu tidak perlu takut ya. Tapi memang mau orang enggak sakit aja masuk sendoknya orang lain mau dipakai. Lucu gitu. Ya jangan begitulah ya gitu. Iya, betul, terus yang dulunya udah resian masuk begitu terus enggak. Jadi kan
sisa orang lain pun pada ada HIV kan tetap cuci ya. Betul dok. Oke, ya. Tapi maksudnya misalnya maksudnya piringnya kan kadang satu keluarga itu kan piringnya bersama ya dok. Maksud Ya. dicuci ya dicuci sih dok. Cuman maksudnya kan Ya, pada saat-saat itu ya, kembulan, nah itu atau makan satu piring rame-rame boleh, nggak masalah. nggak apa-apa ya dok. Berarti memang kalau dari kayak tadi yang sudah dokter sampaikan kan kalau ciuman itu pun sebenarnya nggak menular. Cuman kalau misalnya ada gusi berdarah atau apa itu baru bisa Menular, gitu ya dok betul. ya. Dok, misalnya nih dok, kalau orang melahirkan ya ibu-ibu, terus ibu-ibunya itu ternyata kan sudah mengidap AIDS dok. Apakah itu pasti anak bayinya akan beresiko terkena juga dok? Iya, jadi pertanyaan itu yang sering menjadi dilematis ya. Jadi sebetulnya kalau sekarang sudah ada program namanya PITC, jadi providing ya, I-nya adalah inisial ya, treatment and counseling PITC ya. Jadi sebenarnya semua layanan kesehatan di UN ini ya, baik poli penyakit dalam, poli kandungan, poli anak, poli semuanya itu sudah harus dokternya bisa memberikan suatu penyuluhan dan namanya apa tadi suluh tadi ya, atau mungkin menangkap orang-orang yang gejalanya udah HIV. Misalkan ibu hamil kelihatannya kok suaminya tatoan, suaminya kok ada riwayat seks bebas, itu harus sudah menawarkan untuk tes HIV. Jadi ibu hamil sebaiknya tes HIV dulu ya. Kalau tes HIV positif, maka ibu ini ada peluang untuk virusnya ditekan dengan obat. Walaupun belum bergejala ya. Kalau sudah begitu, nanti pengelolaan janin setelah hamil, kemudian nanti ada rencana semua ibu hamil direncanakan untuk operasi sesar. Tidak boleh lahir spontan. Normal ya dok? Yang pertama itu. Yang kedua nanti setelah lahir ibunya nggak boleh netek bayi. Gitu ya. Dan setelah itu ibunya harus minum ARV rutin dan kalau udah begitu rata-rata anaknya tidak tertular. Katalah tertular itu aman, tidak ganas gitu ya. Yang sering itu pencegahannya adalah pada antenatal care, pada saat ANC dari ibu yang hamil itu sudah harus ditawarkan tes HIV. Sekarang programnya namanya PITC ya, Providing Initialing Testing and Counseling ya. Sekarang semua poliklinik tidak harus penyakit dalam, semua bisa, harus bisa. Oh gitu ya. Perawat juga harus bisa. Dokter bisa gitu ya. Ya. Oh berarti misalnya dari awal tuh udah terlihat misalnya ada tanda-tanda menuju ke sana gitu ya dok betul. ya. Jadi dokter tidak harus dokter penyakit dalam seperti saya, semua dokter di poliklinik harus tahu lah. Oh ini katanya kok gayanya melambai, kasih aja obat HIV. Gitu, ya. Oke. Berarti kalau HIV/AIDS itu mungkin yang diserang kan bagian apa imunnya ya dok ya? Imun. Jadi, ya. Jadi berarti seperti kambuhan nggak tuh dok? Maksudnya kayak ketika imunnya bagus pasti penderitanya baik-baik aja, tapi saat imunnya pas drop ternyata di keluarganya ada yang flu itu kan otomatis langsung kena. Jadi namanya ya, bukan kambuhan ya. Gimana, HIV itu tetap jalan terus dengan pasti kecuali kita minum ARV lah ya. Itu akan berjalan terus, naik terus. Tidak ada kambuhan, imunnya tetap lama-lama turun. Nah, yang kambuhan itu adalah infeksi ikutannya. Namanya opportunistic infectionnya. Contohnya infeksi paru-paru, infeksi jamur, infeksi kulit, infeksi perut itu banyak sekali, bahkan bisa menyerang infeksi di otak. Itu otaknya bisa kena virus-virus ikutannya yang kayak toksoplasma ya, bisa ya, kemudian jamur itu masuk ke otak, koma. Banyak sekali orang HIV yang mengalami koma karena ternyata di otaknya ada tokso. Tahu-tahu ya nggak ketolong, kalau nggak konsul ke kita nggak ketolong gitu ya. Iya benar dok. Berarti kalau misalnya penderita atau ODA itu berarti harus rutin minum obatnya seumur hidup ya dok? Sekali minum harus seumur hidup, makanya tadi istilahnya stop. Suluh, tangkap, obati dan pertahankan. Yang pertahankan ini adalah petugas seperti kita, Mbak Susi, konseling. Saya sebagai dokter selalu mengingatkan, jangan telat obat sehari pun. Jadi kalau minum obat kurang 3 hari atau kurang 2 hari harus sudah datang ke poliklinik VCT untuk ambil obat. Kalau lupa siang, pada harusnya siang, kok sudah ingatnya malam, minumlah malam nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak gitu berarti obatnya didobel minumnya atau gimana ya dok? dijelang lah ya, double nanti overdose ya.
Tapi sehari harus minum sekali ya. Gitu. Harus ya dok ya, nggak boleh lupa ya dok. Oke. Ya, buat teman-teman sahabat Drunska yang mau bertanya tentang topik menarik hari ini bisa langsung menuliskan komentar di kolom komentar di bawah. Ini udah ada pertanyaan yang masuk dok dari Agnes NSS. Selamat pagi dokter, izin untuk bertanya. Semisal dalam satu keluarga ada yang terinfeksi HIV/AIDS kemudian meninggal, apakah bisa ya dok setelah beberapa tahun Oda meninggal keluarga bisa terinfeksi? Iya, secara umum keluarga itu tidak menjadi hubungan darah. Jadi tidak akan kena infeksi kecuali istri ya. Istri atau anak pada saat dites pertama negatif karena masalah terus masa laten tidak dites sampai 10 tahun nggak ketahuan tuh. Bisa betul. Anak dan istrinya misalkan suami yang mati ya. Suaminya mati HIV, sedangkan anaknya dan istrinya kebetulan oleh dokternya atau petugas di situnya nggak dites. Mungkin disuruh tes tapi menolak. Betul. Itu bisa loh. Itu sampai 10 tahun sehat terus loh. Tapi ternyata dia sudah ada virusnya di dalam. Jadi kuncinya kalau orang dengan HIV punya pasangan dan keluarga, sebaiknya kita tawarkan anak dan keluarganya untuk dilakukan screening test. Barangkali nanti sudah positif bisa kita obatin ya. Tidak menunggu CD4-nya di bawah 200. Sekarang begitu tegak diagnosa obat dikasih. Gitu, dok. Dan gratis jangan lupa. Kalau beli mahal banget. Obat HIV itu mahal banget, tapi kalau kita datang ke klinik kita gratis. Gitu ya. Gitu, jadi di Kandang Sapi ini sudah ada poli pelayanan HIV/AIDS namanya klinik VCT, Voluntary Counseling and Test. Kalau nggak salah Mbak Susi dan teman-teman itu sudah bisa melayani pemberian ARV dan konseling. ARV-nya gratis, konselingnya gratis gitu. Oke. Berarti nggak usah khawatir untuk biaya ya dok ya. Betul, Berarti kalau misalnya sudah dalam satu keluarga gitu, terlebih lagi pasangan sendiri, berarti mendingan langsung screening ya dok ya. Langsung screening aja, toh nggak bayar. Kecuali screening mandiri itu maksudnya tidak ketahuan orang lain. Itu screening di Prodia ya mahal. Gitu, ada orang yang gitu tuh, aku nggak mau ke takut ketahuan orang, bisa itu tesnya sendiri. Betul. Oke. Ini dari Agnes lagi dok, Agnes NSS. Soalnya saya menjumpai keluarga dengan Oda dan sudah meninggal. Sekarang keluarga tersebut sering batuk-batuk dan sewaktu pandemi kemarin ternyata positif COVID dan terdiagnosa TB paru. TB paru harus diadviskan untuk diperiksa HIV. Ya? Dengan klinik VCT yang betul ya. Tesnya kan 3 metode. Kalau di Prodia paling 1 metode. Gitu, jadi pakai program kita aja yang 3 metode itu tes semua. Begitu 3-tiganya positif, yakin positif. Iya. Berarti kalau misalnya HIV/AIDS itu justru melekatnya dengan TB ya dok ya? Iya, TB. Ya. Karena mungkin yang diserang imunnya ya dok. Tadi 37 kali orang ODA itu kena TBC. Jadi kalau orang biasa 1 kali risiko TB, kalau orang HIV gampang banget lah kena TB. Betul. Lah itu nanti dok obatnya tuh berarti obat TB sendiri, obat HIV/AIDS sendiri, begitu dok? Tembak dua-duanya. Atau sekarang obat HIV yang betul cuma 1 kali 1 dok sehari. Dan itu nggak boleh lewat ya? Sedangkan TB obatnya kadang-kadang 1 paket itu ada 4 tablet ya. Minumnya minimal 6 bulan. Setelah 6 bulan berhenti. Berarti kalau misalnya setelah 6 bulan berhenti, cuman fokus ke HIV/AIDS-nya doang ya dok? Betul. Oh gitu. Wow, menarik ya dok ya. Berarti kalau misalnya untuk persalinan normal nih dok, balik lagi ke tadi, persalinan normal tuh berarti lebih beresiko dok untuk menularkan ke bayi. Dokter kandungan mestinya punya pikiran begini. Dokter ahli kandungan atau yang obstetrik itu harus berpikir, kalau tidak saya tes risikonya alat-alat yang untuk operasi juga kena perawatnya, betul, bidannya, dokternya mungkin kena Mending tawarkan aja untuk screening HIV. Sekarang di rumah sakit yang lain sudah mensyaratkan orang yang mau masuk ke OK mau tidak mau harus tes HIV. Kalau mau digitukan lebih bagus. Orang yang masuk ke OK mau dioperasi sebaiknya tes HIV dulu gitu. Betul. Kayaknya udah mulai ada sebagian dokter yang mewajibkan. Iya, mungkin biasanya kalau mau persalinan ada yang tes anti HIV lab itu ya dok. Kalau lari alat-alat kita. Ya. Iya betul dok. Soalnya penularannya mungkin lebih cepat ya dok ya. Iya, begitu. Dok, tapi misalnya nih dok, HIV/AIDS sendiri itu bisa sembuh nggak sih dok? Ya, pertanyaan ini juga banyak sekali.
istilah sembuh secara serologi tidak bisa. Jadi tesnya anti HIV serologi itu akan positif terus seumur hidup. Jarang yang hampir nggak ada yang menjadi negatif. Tetapi petanda perbaikan klinis itu adalah CD4 sel itu pakai tes laboratorium dan dites jumlah virusnya dengan PCR yang kayak pandemi COVID ya. Viral load-nya berapa? Jumlah virusnya berapa? Orang yang sudah sehat betul CD4-nya di atas 400 itu biasanya viral load-nya sudah hampir tidak terdeteksi. Jadi virus dalam tubuh itu sangat-sangat kecil dan oleh alat PCR itu tidak terdeteksi. Maka viral load undetectable gitu ya. Itu berarti sudah sangat kecil. Kalau sudah begitu tuh orang biasanya sehat banget. Dan bahkan di dalam program ingin punya anak misalnya itu boleh. Oh bisa Orang ya. yang viralnya udah undetectable tidak terdeteksi itu boleh kumpul dengan pasangannya kalau ingin punya anak ya. Setelah itu kumpul terjadi kehamilan ya tetap pakai kondom lagi gitu ya. Nggak boleh Berarti- tidak ya. iya, Jadi berarti- kalau pasangan suami istri ada satu yang HIV harus pakai kondom. Dan nggak boleh niko-niko gayanya hanya kumpulan yang model klasik saja, jangan yang model macam-macam ya. Ya, berarti arahan dari dokter mungkin. Ya Dok. betul. Ya. Berarti maksudnya tidak menutup kemungkinan untuk penderita ODA itu untuk takut nikah, takut punya anak, begitu ya Loh, Dok ya? Tidak, itu hak asasi. Jadi boleh. Ada beberapa pasien saya yang laki perempuannya janda sama jejaka itu sama-sama kena HIV itu, ya sudah nikah. Lu pengen punya anak, ya punya anak. Untuk penularan ke anaknya Dok? Ya tadi asal dia pada saat mau kumpul itu CD4-nya sudah tinggi di atas 400, viral load-nya udah dia undetectable, boleh kumpul tanpa kondom sampai hamil. Setelah hamil pakai kondom lagi. Oh, gitu. Ibunya nanti kalau melahirkan juga harus disesar. Dan tidak boleh menyusui ya Dok? Itu ya. Berarti Udah. saat menyusui itu justru bisa menularkan ya Dok ke bayinya ya? Ya betul. Ini Dok kan beberapa maksudnya saya ada keluarga yang ternyata di satu anggotanya itu kan penderita Ya. HIV AIDS ya Dok ya. Mungkin Ya. gimana sih Dok cara keluarga bisa menerima itu gitu loh. Mungkin Ya. kan awalnya kaget ya Dok. Terus cara merawatnya seperti apa gitu. Jadi begini, bahwa sebenarnya virus itu dibandingkan hepatitis B dan hepatitis C, penularannya itu kan hampir sama. Tapi lebih ganas penularannya itu hepatitis B dan hepatitis C. Antara misalkan pertukaran mukosa dengan mukosa, mulut dengan mulut, ciuman. Kalau HIV dengan HIV itu tidak mudah menular dibandingkan hepatitis B atau hepatitis C. Jadi orang hepatitis B, hepatitis C itu kalau kita positif, pasangan kita negatif, kita ciuman lebih kena. Kulit dengan kulit, misalkan kulitnya berdarah, Iya. sentuhan dengan orang lain. Hepatitis B lebih gampang menular daripada HIV. Hepatitis C juga begitu. Cuma cilakanya gini, Mbak Ica ya, bahwa orang HIV ini darahnya tuh manja ya. Virus itu kalau kena darah tubuh dalam tubuh manusia, dia hidup. Tapi darah itu udah muncrat ke lantai, muncrat ke spet, itu sudah tidak seperti tubuh kita kan? Iya, Sebenarnya betul. tubuh kita kan 36-37 kan? Sedangkan udara di luar ini sudah berapa? 12 kan? Jadi begitu virus keluar dari tubuh, 30 menit mati. Oh gitu. Jadi sebetulnya virus itu sangat-sangat ringkih, sangat mudah mati. Kena sabun gitu ya, detol gitu, 30 menit mati virusnya. Gitu loh. Jadi kalau kain-kain linen atau gunting operasi, kasih detol atau apa, mati dalam 30 menit ya. Tapi cilakanya, begitu virus itu masuk ke tubuh, hubungan seks, jarum suntik, melahirkan atau susu, sampai tubuh dia berkembangnya pesat banget dan susah dibunuh. Oh iya iya. Cilakanya. Kalau hepatitis B kan diobati bisa mati. Betul, ya kan? betul. Hepatitis C diobatin mati. HIV enggak mati. Cuman terkendali. Virusnya tidak menjadi beranak pinak lagi gitu. Iya betul Dok. Jadi dia virusnya lama-lama lebih Wow, menarik ya Dok ya. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Titi.Rian Dok. Selamat pagi dokter, apakah penggunaan kondom bisa menurunkan resiko terkena HIV? Berapa persen peluang untuk tidak tertular Dok? Ya, secara teoritis sebetulnya kalau yang aturan pakai kondomnya benar tidak akan menularkan. Ya, tidak ada prosennya, tidak ada penelitiannya. Ya.
Jadi kondom ini kalau takut ya rangkap 2 boleh ya. Kondom 1 pun boleh, tapi kalau pemakainya keliru juga nggak bisa. Iya, takutnya bocor ya Dok. Kalau bocor enggak, kalau bocor kemungkinan kan bocor itu berarti apa? Apa namanya? Bahannya. Jelas itu bahan. Itu kan kondom dalam fungsi alat KB mengurangi sperma ketemu indung telur. Tapi dalam HIV mengurangi gesekan antara kulitnya si laki-laki dengan kulitnya perempuan. Kalau kulitnya saling gesek itu ada luka kecil namanya microlesi yang bisa untuk lewat virus. Oh gitu Dok. Jadi sebetulnya sangat-sangat aman untuk kondom kecuali salah. Berarti harus pemakaiannya benar. Mungkin kondomnya sesak ya, ukurannya harusnya X jadi cuman S gitu ya. Nanti tumpah di luar misalkan, itu virusnya tumpah keluar, ya kena. Jadi kalau udah orgasmus ya jangan diindem di situ ya. Segera diangkat dari pasangannya, segera dibuang ya, gitu ya. Sudah terjawab ya Ibu Titi Rian. Selanjutnya dari Hartini_Sofian. Izin tanya Dok. Oh ini tadi sudah terjawab sih. Apa dengan bercium bibir kontak langsung dengan Oda yang tanpa kita tahu dia penderita, apa dengan begitu kita bisa tertular? Ya. Tadi sudah terjawab ya Dok ya. Kalau misalnya dari mulut minim tertularnya kecuali saat ada resiko luka ya Dok. Ya. Betul. Selanjutnya dari Agnes NSS lagi Dok. Izin bertanya kembali dokter, apakah sudah vaksin hepatitis B atau C? Apakah masih bisa terpapar hepatitis B atau C&J Dok? Iya, hepatitis B sudah ada vaksin ya. Betul. Dan itu kalau sudah divaksin itu biasanya harus di titernya vaksin sudah cukup tinggi. Itu biasanya karena hepatitis B akan menjadi tertolak ya, jadi tidak kena lagi. Tapi hepatitis C vaksinnya kayaknya belum ada ya. Oh, iya. Jadi hati-hati kalau hepatitis C ya tetap kena. Berarti harus hati-hati. Jadi ya? Jangan ke masyarakat, aku udah divaksin hepatitis, kan hanya untuk B toh. Betul. Nah, tapi yang A atau C atau D atau E enggak ada vaksinnya gitu ya. Iya, baik. Berikutnya dari Putri Permatasari 551. Dok mau tanya, tanda gejala kita terkena HIV itu seperti apa dan kapan waktu yang tepat untuk kita screening mengetahui jika kita terkena HIV? Iya, kita jawab ulang ya. Saya semakin ulang saya lebih senang ya. Jadi tanda-tandanya tadi ya, pada saat kena pertama enggak bergejala. Betul. Masa laten itu bisa 3, 5 sampai 10 tahun tidak gejala ya. Betul. Tapi kalau dites akan ketahuan. Tes HIV itu screeningnya harus setelah ada paparan atau risiko tadi 3 bulan atau 6 bulan. Jadi kalau kumpul pertama atau suntik narkoba pertama tes jangan dulu ya. Setelah 3-6 bulan, kalau tesnya negatif ulang lagi pada bulan ke-6. Negatif 3 kali, negatif terus aman ya. Jadi itu tesnya harus setelah terpapar atau terpajan virus itu sekitar 6 bulan. Itu window period. Masalah laten sebaiknya di screening terus. Yang repot kan kenapa di masyarakat ini orangnya sehat semua. Sehingga sebaiknya kita tetap menawarkan untuk para klien kita semuanya dites HIV. Ya. Jangan-jangan dia sehat tapi pengindap ya, namanya ODA. Betul Dok. Berarti jadi memang harus makanya rutin. di rumah sakit sangat hati-hati kalau ada ruang operasi mau dioperasi pasiennya walaupun tidak ada gejala tidak ada risiko mau nggak tes HIV. Namanya disuluh dan ditangkap. Gitu, ya. Betul Dok. Selanjutnya dari Nacerainuni. Dok, adakah tips menyusui pada ibu hamil dengan HIV untuk mencegah penularan? Iya, jadi kalau sudah HIV/AIDS tetap jangan menyusui ya. Walaupun di negara-negara yang underdevelopment countries ya kayak di Afrika, daerah miskin, orang itu susu itu paling hebat loh Dek ya. Jadi kalau Mbak Ica di Afrika itu daripada risiko ketularan HIV dengan kalau tidak menetai kurang gizi, kalau kurang gizi mati. Kalau HIV kan masih hidup sekitar 10 tahun toh. Iya betul. Jadi di negara-negara yang miskin itu susu diseyogiakan tetap diminum. Karena kalau tidak minum susu ibu, gizinya kurang. Kalau kita kasih susu sapi, banyak-banyak sering main ceret. Iya, makanya di negara yang tertentu, miskin atau underdevelopment countries itu
dibiarkan atau diizinkan susu tetap diberikan susu karena gizinya tinggi. Daripada dia meninggal karena kurang gizi, mending nanti kalau kena HIV bisa diobatin. Ya. Agak panjang umurnya mungkin gitu ya, Dok. Betul. Ya. Selanjutnya nih Dok dari Desin_TA22. Dok, bagaimana mencegah terjadi infeksi sekunder pada pasien HIV/AIDS, terutama saat pandemi ini kita beraktivitas di luar ruangan? Iya, jadi orang HIV ini kalau sudah CD4-nya sudah kurang dari 350 atau 200, itu berarti sel-sel tubuh yang punya daya imun sudah mulai turun. Nah, CD4 itu kan sebenarnya sel imun ya. Kalau dia turun, maka berarti tubuh kita sudah bangkrut daya imunnya. Nah, gitu. Kalau sudah bangkrut, maka kuman-kuman yang dulu itu masuk ke tubuh tapi bisa ditolak. Sekarang begitu masuk tubuh kita jadi sakit. Yang sering adalah jamur, kemudian TBC paru, kemudian infeksi tokso di otak. Ternyata kulitnya menjadi kena infeksi, rambutnya menjadi kena jamur, menjadi ketombean. Itu gejala khas. Diare. Nah, itu sering menjadi itu sehingga itulah tidak bisa dihindari kecuali dia harus dikenali HIV-nya dulu ya. Setelah dikenali diobatin ya. Setelah diobatin diawasi infeksi oportunis ada enggak bisa dicegah. Pencegahnya hanya menaikkan sel CD4 ya. Gizinya baik dengan cara minum ARV sedini mungkin dan sekontinu mungkin, tidak boleh putus ya. Berarti harus menjaga imun tubuh ya Dok, betul, ya. Iya. Selanjutnya nih Dok, pertanyaan menarik nih Dok dari Titi Dotrian. Ya. Apakah HIV/AIDS bisa ditularkan lewat gigitan nyamuk Dok? Tidak bisa. Bisa jadi ya? ini yang isu-isu kayak gitu, bayangkan aja kalau di rumah sakit itu yang HIV banyak banget, nyamuknya harus gigit dokter Tatar ya bisa kena lah ya. Ya tidak lah ya. Berarti nggak bisa ya Dok. Tidak. Sampai sekarang belum ada penelitian kayak gitu ya. Siap. Barangkali besok mungkin ada, saya nggak tahu. Baik, selanjutnya masih dari Desin_TA22. Ya. Pada kasus orang yang punya faktor resiko terinfeksi HIV tapi belum bergejala sama sekali dan belum pernah tes, apakah sudah berpotensi terjadi penularan ke orang lain Dok? Sangat. Ya, ini pertanyaan ini menjadi dilematis ya. Jadi orang yang masa laten itu virusnya justru di dalam tubuh itu makmur banget. Jadi ibaratnya kalau kambing dari kandang yang tidak dikasih makan, kemudian dia dilepas ke padang rumput, itu kambingnya menjadi makan rumputnya menjadi banyak banget, Iya betul. Terus akhirnya kambingnya gemuk, gitu. Sama virus HIV ini begitu masuk tubuh manusia yang sel CD4-nya banyak, itu seneng banget. Wah, berarti rumahku banyak, makanan banyak. Dia happy banget sehingga virusnya akan berkembang dengan cepat. Gitu. Justru kalau yang tidak bergejala ini biasanya dia mengalami viremia yang tinggi. Virusnya dalam darah tinggi dan mudah sekali menularkan ke orang lain. Hati-hati itu ya. Berarti dirinya sendiri pun nggak sadar kalau ternyata dalam tubuhnya sudah ada penular virus. utama malahan itu. Jadi kalau yang nggak bergejala itu virusnya belum tentu tidak ada. Mungkin sangat banyak tapi tubuh kita toleran. Kebetulan tubuhnya imunnya bagus ya Dok ya. Makanya baik, olahraganya baik ya. Oh iya. Selanjutnya nih Dok dari Gabrielaka 60. Dok, adakah dampak mengonsumsi ARV selama kehamilan terhadap janin? Iya, jadi kita obat-obat ARV ini sudah dipilih ya. Nanti kalau ahli kandungan akan membuka poliklinik untuk ibu yang menderita HIV. Kemudian ahli anak akan juga melayani pelayanan HIV pada anak-anak. Kemudian penyakit dalam juga melayani yang dewasa tidak dalam kandungan. Itu ada semua ya. Jadi obat sudah disesuaikan. Obat apa yang kalau diminumkan pada orang hamil nggak boleh. Kita sudah punya. ARV itu macam-macam, tidak hanya satu macam ya. ARV itu ada sampai 6 sampai 10 seri gitu ya. Jadi kita milih yang aman-aman. Baik, berarti nanti bisa disesuaikan sama kondisi penderita bisa dimodifikasi, misalkan gangguan lever, gangguan macam-macam itu bisa diganti obat. Oh gitu, berarti kandungannya menyesuaikan ya Dok? Menyesuaikan kondisi tubuh. Oh iya. Baik Dok. Ini dari Gabrielaka Dok, terakhir nih. Dok, bolehkah bersalaman dengan pasien ODA bila kita sedang mengalami masalah kulit pada tangan, seperti teriritasi karena hand sanitizer?
Ya kalau odanya luka dan kita iritasi, ya risiko ada ya. Tapi tadi kita udah utarakan penurunan hepatitis lewat kulit dibandingkan orang HIV itu lebih susah HIV. Betul. Jadi risiko itu sangat kecil. Minim ya dok ya. Tapi memang kalau sedang mengalami lecet luka di dalam kulit, ya janganlah salaman ya. Ngapain juga ya, luka-luka salaman ya. Iya betul dong. Siap. Ini dokter, pertanyaan dari saya di dok terakhir. Berarti saat keluarga punya anggotanya ada yang seperti itu, kan kadang ada yang penderitanya tuh minder ya dok, langsung kayak nggak mau berhubungan sama luar, menutup diri. Nah itu sebaiknya bagaimana dok? Iya, jadi tim konseling HIV, tim CST, baik dokter Tata dan teman-teman termasuk di sini ada Mbak Susi, itu semua ada dilatih untuk memberikan suatu namanya konseling. Konseling itu apa tak definisinya? Konseling itu memberikan suatu pemahaman pada penderita HIV. Setelah paham, dia akan membuat suatu action yang positif. Dia tubuhnya dari konseling itu menjadi bereaksi positif, bukan menjadi reaksi negatif. Contohnya tadi begitu dia HIV kok menjadi stres, itu berarti konselingnya gagal. Jadi kuncinya datanglah ke ahli konselornya di rumah sakit tersebut ya. Kalau nggak bisa ya ke saya lah ya. Kalau saya sudah diajari konseling, diajari mengobati. Kalau yang Mbak Susi itu hanya konseling, mengobatinya atas resep dokter ya. Jadi ahli konseling belum tentu pintar ngobatin ya. Gitu ya, yang pintar ngobatin ya dokter ya. Yang konseling itu hanya memberikan suatu penyuluhan, pemahaman agar pasiennya mau bekerja sama dalam program pengobatan. Begitu ya dok. Diobati kok stres, ya sudah. Ada konselor itu ada yang dari psikiater ada, ada psikolog ada dokter anak, dokter kandungan banyak. Jadi konseling kita banyak. Namanya konselor ya. Konselor. Jadi jangan lupa konseling itu bukan konsul loh. Konsul itu kan tanya. Kalau ini konseling itu adalah memberikan suatu pemahaman ya, gitu. Baik dokter. Wow, sangat menarik hari ini ya dok ya temanya. Iya Mbak Ica. Iya. Mau ngingetin nih buat sahabat Drunska di rumah yang ingin hendak periksa ke RS, nggak usah khawatir ya karena Drunska tetap aman. Jadi sahabat Drunska bisa melakukan pendaftaran secara online ke RS dengan online menggunakan aplikasi Drunska Mobile. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan Drunska Mobile berlaku H-7 sampai H-1 tanggal periksa. Menginformasikan juga buat sahabat Drunska yang di rumah aja, namun perlu konsultasi dokter seperti yang tadi dokter Tatar sampaikan ya dok ya. Kalau misalnya lagi pandemi gini, mending nggak usah periksa ke RS tapi dengan layanan telemedicine aja, jadi dari rumah. Dengan konsultasi tatap muka dilakukan melalui aplikasi smartphone dan untuk obatnya bisa diantar juga dengan layanan antar obat. Dokter Tata terima kasih sebelumnya untuk informasi terkait peduli ODA hari ini ya dok ya. Tidak terasa waktu perjumpaan kita sudah mau habis ini dokter. Terima kasih untuk edukasinya, untuk pembelajaran hari ini sehingga bisa menambah wawasan Ica dan sahabat Drunska di rumah. Mungkin sebagai penutup dokter mungkin ada take home message yang ingin disampaikan untuk sahabat Drunska di rumah. Iya Mbak Ica, terima kasih kepada sahabat bincang-bincang doi dari Dr. Un Kandang Sapi ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari AIDS sedunia bagi para pelayan kesehatan, bagi tokoh-tokoh masyarakat yang peduli HIV/AIDS, termasuk LSM ya. Spesial adalah pada penderita-penderita HIV yang sekarang ini sedang menjalani pengobatan yang sifatnya seumur hidup ya. Dan juga kemungkinan ada orang yang merasa dirinya masih ragu-ragu untuk segera tes HIV, merasa dirinya sudah pernah terpapar HIV. Dalam tahun ini diharapkan semuanya berbondong-bondong ke center-center pelayanan HIV/AIDS di setiap rumah sakit bahkan di puskesmas ya. Jadi dengan begitu kita target pada 2030 kita tidak ada penularan HIV. Yang penting ya nanti kalau udah semuanya tercapai. Yang kedua, yang kena HIV tidak akan meninggal karena HIV ya. Kemudian yang ketiga, sudah tidak ada pandemi COVID. Itu berarti sudah orang HIV sudah menjadi happy banget. Sehat semuanya dan tidak ada lagi namanya stigmanisasi, pengucilan, pembedaan kasta,
orang HIV itu sampah masyarakat. Nanti targetnya sudah nggak ada lagi ya. Pada 2030 sudah tidak ada orang yang mengucilkan penderita HIV. Ya, begitu. Ya. Baik. Terima kasih juga untuk sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV, jadi stay tune di Instagram @drunska. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk Anda, sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya.